Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yuliana Nurhayati di podcast Visioner Sedikit Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Nah, hari ini semoga teman-teman semuanya, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini saya sangat senang sekali kedatangan tamu Bapak Zulfaris MPD. Beliau salah satu dosen di PGSD Sedikit Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Sebelumnya silahkan Bapak Zulfaris untuk memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya terima kasih dulu kepada Bu Ana yang telah memberikan waktunya ya. Nama saya Zulfaris MPD. Saya berasal dari Kabupaten Barito Kala, mungkin ujung dari kota Banjarmasin. Gitu ya. Saya di Banjarmasin dari tahun 2005, terus mengambil S1-nya itu di Universitas Ahmad Yani itu di tahun 2012. Setelah selesai S1, saya langsung mengambil S2 di Universitas Negeri Malang. Di sana saya sampai 2018 saya lulus mengambil S2-nya di Universitas Negeri Malang. Jadi sampai saat ini syukur alhamdulillah juga sih, setelah saya lulus saya sudah mendapat lapangan kerja, terutama dulu untuk jadi dosen di Sedikit Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin ini, Bu. Iya, alhamdulillah sekali ya Bapak ya. Oke. Nah, saya dengar juga Bapak itu menjabat sebagai ketua LPM juga ya Pak ya? Iya betul Bu. Untuk saat ini saya diberi tugas untuk menjabat sebagai ketua LPM. Nah, di sini sebetulnya tantangan besar juga bagi saya Bu, sebagai ketua LPM, di mana perlu kita ketahui juga bahwa di sini kan kita punya banyak dosen-dosen muda yang ada di Sedikit Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin ini. Jadi karena kan muda, jadi kita harus betul-betul siap untuk ke depan, untuk bagaimana caranya kita bisa mensejajarkan Sedikit Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin ini dengan kampus-kampus yang lain gitu Bu. Terutama dulu saya menekankan kepada dosen-dosen yang ada di Sedikit Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin ini adalah 3 poin. Yang pertama itu sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, dari penelitian mungkin sama dengan sama dengan kampus-kampus lain juga. Di sana kan semua dosen harus meneliti dalam satu semester. Akan tetapi di sini saya akan wajibkan semua untuk membuat luaran. Artinya saya ingin melihat saya punya rencana atau progres ke depan itu semua dosen harus mempunyai artikel yang bisa terbit minimal di ISN gitu. Nah, syukur-syukur misalnya bisa terbit di Sinta gitu. Nah, harapan saya sih juga dosen di sini harus mampu nanti menjadi asisten ahli Japungnya gitu. Nah, itu harapan saya karena kita kan kampus baru gitu loh. Jadi kita harus lari cepat untuk bisa mengejar kampus-kampus yang lain gitu loh. Nah, kita mengandalkan di sini ada 3 program studi, pertama PGSD sama PAUD dan bahasa Inggris. Nah, di sini mungkin PGSD sama PAUD ini kan luar biasa. Kalau untuk saat ini kan mahasiswanya sudah banyak. Jadi kalau melihat dari itu kan kita harus siap juga, dari dosennya harus siap juga gitu loh Bu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan ke Ibu dulu. Oh iya. Tadi saya juga sempat mendengar ya yang Tridharma perguruan tinggi, yang pembelajaran Bapak. Nah, saya tahu kan di sini banyak sekali dosen-dosen muda, ya kan Pak ya. Nah, untuk pembelajaran itu kira-kira media apa Pak yang sering digunakan selama ini Pak? Ya, kalau untuk saya ya, karena saya ini kan salah satu dosen di PGSD juga, saya biasanya kalau untuk saat ini kan kita COVID-19, itu kan kita masih menggunakan Zoom. Nah, tetapi di dalam menggunakan Zoom itu kan kita ada keterbatasan, terutama bagaimana cara kita untuk memberi contoh kepada mahasiswa. Nah, di sini saya berinisiatif
cara untuk memberi contoh kepada mahasiswa, tetapi kita mengaitkan juga ke dalam materi apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan kepada mahasiswa itu adalah menggunakan video. Video itu ada kaitannya dengan materi yang kita sampaikan gitu. Kalau dalam penggunaannya ini Pak, mungkin ada nggak sih Pak kendala-kendala yang Bapak hadapi selama mengajar menggunakan media itu tadi? Kendala ya, kalau kendala mungkin relatif sama semua sih Bu. Mungkin itu jaringan. Jaringan. Kalau jaringan kurang stabil mungkin videonya nggak jalan gitu. Nah itu. Tetapi di sini kalau saya lihat, saya pribadi ya Bu ya. Saya pribadi biasanya sebelum mulai dalam melaksanakan tanggung jawab saya sebagai dosen itu, sebelum mengajar itu saya persiapkan dulu terutama sinyal. Pak. Saya harus siap untuk dari sinyal dulu Pak, karena saya itu orang yang paling kesal, yang paling cepat kesal kalau misalnya sering gangguan dalam satu pembelajaran gitu. Iya, memang kalau ada gangguan sulit Pak ya, untuk sulit. bisa berjalan secara aktif pembelajarannya. Iya Pak, baik. Itu dari segi sinyal ya Pak. Tapi saya juga ada dengar Bapak ya, Bapak kan muda nih. Iya kan, dan ada usaha muda. Apa benar Pak? Iya. Kalau dibilang pengusaha muda, iya. Enggak juga sih Bu. Karena di luar sana juga banyak pengusaha muda juga. Mungkin saya dari satu mungkin yang ke-100 di Banjarmasin ini banyak ya. Kalau untuk usaha sih memang ada di luar jabatan sebagai dosen itu ada di luar di bidang jasa gitu. Kita menjual jasa dengan distributor farmasi yang ada di Banjarmasin. Tapi kita menjual jasa itu pun sebetulnya penuh ini juga Bu, penuh drama juga, karena kan kompetitor kita banyak. Banyak gitu loh Bu ya. Jadi harus memang betul-betul siap gitu loh untuk menjadi punya usaha di bidang jasa ini. Memang betul bidang jasa ini nggak ada matinya, itu memang betul Bu. Kata orang itu nggak ada matinya bidang jasa. Kalau kita ini kan memang fokusnya kepada farmasi. Kalau farmasi itu kan mungkin gini ya, contohnya itu gini, orang pasti menggunakan obat Bu. Kalau sakit pasti menggunakan. Nah jadi pasti ada pengiriman kalau untuk obat itu. Kalau untuk obat ke apotek itu pasti ada pengirimannya dari Banjarmasin ini ke Palangkaraya, ke Sampit, bahkan ke Pangkalampung gitu. Nah itu mungkin pekerjaan yang di luar dari mengajar gitu sebagai dosen. Ya menarik sekali ya, ternyata Bapak selain mengajar juga memiliki usaha sendiri ya Pak ya. Tapi kalau dari usaha Bapak yang selama ini lakukan, ada nggak sih Pak berkaitan dengan mata kuliah di tempat Bapak selama mengajar? Iya ada. Apa Pak? Mata kuliah apa Pak? Mata kuliahnya itu kewirausahaan. Berarti ini Pak ya, ada sambung gitu ya. Bagaimana Pak mengajarkan dengan berkaitan mata kuliah kewirausahaan dengan pengalaman Bapak? Iya betul Bu. Memang di PGSD itu ada mata kuliah kewirausahaan. Sebetulnya kalau kita melihat dari mata kuliah itu memang jauh sih. Kan di sini PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Nah di situ kan ada kewirausahaan. Kalau bicara tentang kewirausahaan berarti kita harus mempunyai pengalaman di bisnis. Nah, sedangkan PGSD itu kan guru, kan itu jauh sebetulnya. Sebetulnya pada mata kuliah itu kita cuma hanya mengenal saja Bu, mengenalkan kepada mahasiswa ini loh, di luar ada usaha-usaha. Artinya ada bisnis yang bisa kita kerjakan. Misalnya kita sebagai guru, tapi kita punya pekerjaan sampingan gitu. Ada usaha di luar gitu. Artinya kita kalau misalnya banyak bisnis, banyak pekerjaan kan mungkin memenuhi lah untuk kebutuhan hidup kita gitu. Nah itu saya memberikan materi kepada mahasiswa itu tentang kewirausahaan itu. Salah satunya di pertemuan pertama kemarin itu bagaimana cara menciptakan peluang bisnis. Menarik sekali ya Pak ya. Kita harus tahu dulu bagaimana caranya untuk menciptakan peluang bisnisnya. Karena dalam kewirausahaan itu
itu dulu modal utamanya. Harus bagaimana cara untuk menciptakan peluang bisnisnya seperti apa gitu. Nah, mungkin harapan saya sih kepada mahasiswa yang udah di semester 7 ini, kalau sudah selesai dalam mata kuliah kewirausahaan, mereka bisa nanti menggunakan HP-nya, memanfaatkan gitu loh, bagaimana cara berbisnis secara online. Kan sekarang ini sangat ramai tuh yang bisnis online gitu loh. Nah, itu. Tapi di sini pada dasarnya kita lebih mengarah kepada bagaimana cara menciptakan gitu, bagaimana cara kita membuat suatu usaha. Nah, itu yang. Tapi saya mengaitkannya juga dengan pengalaman saya, karena saya ini mendirikan suatu perusahaan itu ikut dalam suatu perusahaan punya keluarga ini bukan sudah naik, enggak. Tapi saya dari bawah, Bu. Dari nol ya, Pak ya. Dari membuat CP-nya seperti apa, izin operasionalnya seperti apa gitu, sampai bagaimana cara kita untuk mencari mitra untuk bekerjasama dengan kita gitu. Nah, itu. Berarti luar biasa ya Bapak, ada pembelajaran mata kuliah kewirausahaan. Memang dari Bapak Zulfaris sendiri akan diajarkan dari nol ya Pak. Iya. Dan benar-benar mahasiswa bisa mungkin nanti kedepannya sambil mengajar dan sambil bisa membuka usaha sendiri ya Pak. Ya, itu ya harapannya ya. Harapan kita seperti itu. Biar lulusan kita ada gaya tersendiri gitu. Artinya mereka sebagai guru, tetapi mereka punya lapangan kerja juga di luar sebagai guru gitu. Nah, itu harapan kita seperti itu. Iya. Mungkin kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya ya. Saya sangat ingin sekali banyak bertanya kepada Bapak Zulfaris ya Pak ya. Semoga nanti lain waktu kita bisa bertemu kembali Pak ya. Ngobrol dengan tema-tema yang lainnya. Oke, baik, saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang selalu mengikuti channel ini. Terima kasih Bapak Zulfaris atas kedatangannya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.